Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatul Ulfa, NPM 1712023. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cryptocurrency, kapitalisme, imperialisme, dan ideologi. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai cryptocurrency. Cryptocurrency adalah bentuk simpanan digital yang transfernya menggunakan teknik kriptografi atau yang disebut dengan sandi rahasia. Di video kemarin, saya sudah membahas tentang sejarah uang. Nah, kali ini saya akan sedikit mengulangi bagaimana sejarah uang. Atau sekitar tahun 1000 di dunia ini melakukan transaksi dengan menggunakan sistem barter, yaitu dengan menukarkan barang yang senilai dengan barang yang ingin kita beli. Contohnya ketika kita ingin membeli beras, nah barang yang kita punya adalah ayam, jadi kita menukarkan ayam kita dengan beras. Seandainya satu karung beras itu senilai dengan 5 ekor ayam, jadi kita harus membawa 5 ekor ayam kepada penjual beras, maka kita akan mendapatkan berasnya. Selanjutnya pada tahun 2.0 atau tahun 1100 sebelum Masehi, di dunia ini transaksi menggunakan replika. Contohnya seperti ketika kita ingin membeli tanah di luar kota, tetapi kita memiliki barang atau benda yang seharga dengan tanah itu sapi, 2 ekor sapi. Nah, tidak mungkin kalau kita jauh-jauh keluar kota membawa 2 ekor sapi. Jadi kita membawa replika sapi keluar kota dan kemudian untuk menukarkan replika sapi itu dengan tanah. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya pada tahun 3.0 atau tahun 6000 sebelum Masehi, Raja Alatas dari Turki menciptakan prinsip keuangan. Nah, bagaimana prinsip keuangan tersebut? Prinsipnya adalah standar coin minting, yang artinya seperti ini. Seandainya kita bertransaksi 1 miliar kepada si A, nah kita harus menukarkan emas atau perak yang sejumlah uang 1 miliar tersebut. Jadi kita ingin bertransaksi 1 miliar, berarti kita harus membawa emas atau perak seberat 1 miliar tersebut. Dan masyarakat merasa keberatan karena harus membawa emas 1 miliar itu. Selanjutnya muncullah bank. Nah, tujuan bank ini adalah mengajak orang untuk menyimpan emas mereka dalam bank. Dalam penyimpanan ini, pihak bank mengeluarkan yang namanya IOU atau biasa disebut dengan surat hutang. Nah, surat hutang ini berbentuk kertas, jadi menurut masyarakat lebih efektif daripada harus membawa emas atau perak. Selanjutnya pada tahun 4.0 atau biasa disebut dengan 4.0, terdapat kesepakatan untuk menghilangkan beberapa peraturan atau lembaga yang sudah ada pada uang digital tradisional. Nah, yang pertama, kesepakatan itu yang pertama adalah untuk menghilangkan bank sentral atau yang disebut dengan blockchain. Yang kedua, menghilangkan dominasi US dollar dengan tujuan mengembalikan emas atau silver. Dan yang ketiga adalah menciptakan digital kripto dengan hilangnya bank sentral. Selanjutnya menghilangkan dominasi US dollar, maka akan tercipta transaksi digital yang berupa cryptocurrency. Pada negara-negara maju, termasuk negara Islam, itu ada beberapa isu. Nah, salah satu isunya adalah terciptanya dedolariasi. Dolariasi adalah suatu alternatif untuk menghilangkan ketergantungan pada dolar yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, dolar tersebut akan digantikan dengan dinar atau emas. Negara-negara yang sudah menerapkan cryptocurrency pada transaksi adalah negara Cina dan Rusia. Pasti teman-teman bertanya, untuk apa sih cryptocurrency itu diciptakan?
Nah, mereka berpikiran bahwa sebenarnya putaran uang ekonomi itu bisa dikelola oleh kita sendiri. Jadi maksudnya hasil uang perekonomian atau putaran ekonomi itu bisa dikelola oleh seseorang secara independen tanpa melalui atau melibatkan pihak ketiga sebagai perantara seperti bank. Currency yang sudah tercipta di dunia ini adalah Bitcoin. Ada beberapa orang yang beruntung ketika menambang Bitcoin. Ada beberapa orang yang merugi ketika melakukan penambangan Bitcoin. Nah, kenapa mereka bisa merugi? Karena mereka itu membeli Bitcoin saat Bitcoin harganya mahal. Nah, sedangkan kurva Bitcoin itu naik, setelah naik itu akan turun. Jadi mereka menjual Bitcoin itu pada saat Bitcoin harga yang turun. Nah, jadi mereka membeli Bitcoin dengan harga yang mahal, selanjutnya mereka menjual Bitcoin dengan harga yang murah. Sedangkan orang-orang yang beruntung itu adalah mereka membeli Bitcoin dengan harga yang murah, kemudian menjual Bitcoin dengan harga yang tinggi. Teman-teman pasti ada pertanyaan, kenapa ya Bitcoin bisa naik? Nah, sesuai dengan hukum ekonomi, jadi menurut hukum ekonomi, kenaikan suatu harga itu dikarenakan dua faktor. Yang pertama, karena kelangkaan atau keterbatasan suatu barang, dan yang kedua adalah banyaknya peminat. Jadi Bitcoin itu masih langka dan masih terbatas. Jadi itulah alasannya kenapa Bitcoin bisa naik harga. Munculnya cryptocurrency ini atau Bitcoin itu merupakan solusi dari ekonomi yang ada di dunia ini. Bagaimana bisa dikatakan solusi? Karena yang pertama, kita bisa mengatur atau mengelola putaran ekonomi tanpa melibatkan perantara bank. Nah, selanjutnya ketika kita ingin bertransaksi, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu mahal. Selanjutnya, ketika kita bertransaksi itu bisa dengan cepat. Nah, beda dengan uang digital tradisional ketika kita bertransaksi ke bank. Nah, ketika kita bertransaksi ke beda bank, maka kita akan dikenakan biaya admin yang begitu besar, dan juga ketika ada gangguan atau kesalahan teknis, jadi transaksi tersebut bisa terjadi delay atau terkirimnya 1 jam, bahkan bisa sehari. Nah, dengan Bitcoin ini kita akan melakukan transaksi dengan cepat dan dengan biaya yang seminimal mungkin. Jadi Bitcoin ini terbentuk dari jaringan komputer yang ada di rumah kalian. Nah, tetapi ada syaratnya agar jaringan Bitcoin ini terbentuk. Yang pertama, jaringan tidak boleh terpusat pada satu server. Nah, yang kedua, jaringan tidak boleh dioperasikan oleh suatu perusahaan. Nah, yang ketiga, tidak boleh mengendalikan selain yang memiliki akun. Jadi seperti itu, ketika kita menggunakan Bitcoin, kita bisa melihat transaksi-transaksi kita. Kita sudah melakukan transaksi kemana saja dan sudah terkirim atau belum. Nah, seperti itu. Teman-teman, terdapat 5 sifat Bitcoin atau biasa disebut dengan blockchain dan cryptocurrency. Nah, adapun sifat-sifatnya yang pertama yaitu sentralisasi, artinya tidak dipercayakan kepada pihak ketiga. Nah, jadi Bitcoin ini bisa digunakan secara independen dan tidak menyangkut pautkan pihak ketiga yaitu bank. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu transparan, artinya semua informasi dapat diketahui oleh seseorang yang menggunakan Bitcoin. Selanjutnya, susah untuk dihack. Nah, karena di dalam Bitcoin kerahasiaan data sangat terjamin keamanannya. Selanjutnya yang keempat adalah immutable, artinya tidak bisa dibatalkan. Ketika kita melakukan transaksi kepada si A, maka
Ketika sudah terkirim maka tidak bisa dibatalkan. Selanjutnya yang kelima atau yang terakhir adalah susah dimatikan. Nah, seperti itu sifat-sifat dari Bitcoin. Nah, saya akan menjelaskan mengenai ideologi. Jadi, ideologi adalah kumpulan beberapa gagasan atau ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 ideologi yang ada di dunia. Yang pertama adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah suatu sistem perdagangan industri dan alat-alat industri yang diproduksi oleh lembaga swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun negara-negara yang menganut ideologi kapitalisme adalah Jerman, Inggris, Belanda, Cina, dan Italia. Yang kedua adalah ideologi liberalisme, adalah ideologi yang menganut kebebasan persamaan hak, adalah yang mengutamakan politik. Adapun negara-negara yang menganut adalah Jepang, India, Australia, Brazil, dan Argentina. Selanjutnya yang ketiga yaitu ideologi komunisme. Komunisme ini ideologi yang memberontak kapitalisme dan liberalisme, sama rata dan sama rasa. Adalah ideologi sosialisme, yaitu ideologi yang membentuk negara makmur secara bersama dengan membatasi milik perseorangan. Negara yang menganut ideologi sosialisme adalah Suriah dan Mongolia. Selanjutnya adalah ideologi konservatisme. Ideologi ini yaitu ideologi yang mendukung nilai-nilai tradisional. Adapun negara yang menganut ideologi ini adalah Kanada, Denmark, Swedia, dan Bulgaria. Selanjutnya adalah ideologi fasisme, yaitu ideologi dengan menggunakan kekuasaan absolut tanpa menggunakan demokrasi. Adapun negara yang menggunakan ideologi ini adalah Jerman, Jepang, Spanyol, dan Italia. Selanjutnya adalah ideologi anarkisme, yaitu segala sistem pemerintahan yang berbentuk penindasan rakyat maka harus ditiadakan. Ideologi yang selanjutnya yaitu ideologi nasionalisme, yaitu segala sesuatu yang berbentuk mempertahankan kedaulatan negara. Adapun negara yang menganut ideologi nasionalisme yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Perancis. Selanjutnya adalah ideologi stalinisme, yaitu ideologi yang menganut sistem pembersihan besar-besaran, otoritarisme, industrialisme. Dan yang terakhir adalah ideologi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Demikian opini saya mengenai materi uang digital, kolonialisme, imperialisme, dan ideologi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.